Dahulu kala dikisahkan di Bengkulu terdapat sebuah desa yang letaknya di bawah kaki gunung. Di desa tersebut hiduplah seorang janda tua dengan 3 orang anak perempuannya. Mereka hidup miskin dan hidup di sebuah gubuk sederhana. Suatu hari wanita tua itu menderita sakit keras. Sudah berbagai tabib dipanggil untuk mengobati penyakit sang ibu, tapi tidak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Hingga akhirnya datang seorang peramal menemui ketiga anak perempuan wanita itu. Peramal itu pun berkata, hanya ada satu cara untuk menyembuhkan penyakit ini, yaitu dengan bara gaib. Untuk mendapatkan bara gaib itu memang sulit, harus mencarinya di puncak gunung. Apakah tidak ada cara lain untuk kami mendapatkan bara gaib itu, wahai peramal? Tanya si bungsu. Tidak ada. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, konon puncak gunung yang mengandung bara gaib itu dijaga oleh seekor ular gaib yang sangat besar dan menyeramkan. Betapa kecewanya ketiga anak perempuan itu mendengar ucapan sang peramal. Mereka hanya bisa menyembuhkan ibunya dengan bantuan bara gaib. Namun masalahnya ular gaib itu menurut penduduk desa akan memaksa siapapun yang berusaha mendekati puncak gunung. Anak-anak perempuan janda tua itu pun tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Tidak satupun dari mereka yang mau mengorbankan diri mencari bara gaib itu kecuali si bungsu. Si bungsu pun tidak tahan lagi melihat ibunya yang menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya ia bertekad untuk pergi mencari bara gaib itu di puncak gunung. Kakak, aku harus mencari obat untuk ibu. Aku akan pergi ke puncak gunung mencari bara gaib, ucap si bungsu kepada kedua kakaknya. Apakah kau sudah gila? Kau bisa mati karena dimakan ular gaib. Aku akan mencobanya dulu. Jika tidak dicoba, bagaimana mungkin kita dapat menyembuhkan ibu? Terserah kau saja, aku tidak akan sebodoh kamu yang rela dimakan ular besar. Kita masih sangat muda untuk mati, ucap sang kakak dengan gusar dan acuh. Meskipun tidak mendapat tanggapan yang cukup baik dari kedua kakaknya, si bungsu tetap pergi mencari bara gaib dengan restu sang ibu. Dengan tekadnya yang bulat untuk menyembuhkan ibunya, si bungsu mendaki gunung mencari bara gaib. Si bungsu terus mendaki dan mendaki untuk mendapatkan bara gaib. Banyak rintangan yang ia hadapi, tanah yang semakin lama semakin miring dan curam membuat tenaganya terkuras banyak. Ketika hampir sampai di puncak gunung, rasa takut pun mulai menyelimuti sebab ia harus melewati kediaman ular daun terlebih dahulu, yaitu ular gaib yang menjaga puncak gunung tempat bara gaib berada. Belum habis rasa takutnya melihat kediaman sang ular, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan naungan keras yang membuat tanah yang dipijaknya bergetar. Si bungsu semakin takut. Akhirnya ia melihat ular yang sangat besar ada di hadapannya. Sorot matanya tajam dan lidahnya menjulur berulang kali. Dengan sisa keberanian, si bungsu berkata, wahai ular yang baik hati, bolehkah aku meminta bara gaib? Bara gaib itu akan aku gunakan untuk memasak obat ibuku yang sedang sakit. Tanpa diduga, sang ular menjawabnya dengan ramah. Baiklah, aku akan memberimu bara api, tapi satu syarat, kamu akan mendapatkannya jika bersedia menjadi istriku. Tanpa berpikir panjang, si bungsu menyanggupi syarat yang diajukan sang ular. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu jika ibuku sembuh. Aku berjanji akan kembali ke gunung ini setelah ibuku meminum obatnya. Aku percaya janjimu. Jangan sekali-kali kamu mencoba untuk mengingkarinya, kata ular rendaung. Dengan bahagia, si bungsu turun gunung membawa bara gaib. Setibanya di gubuk, tampak kedua kakaknya memandang heran. Mereka berkata, Bagaimana mungkin kamu pulang dengan selamat dan membawa bara gaib? Kami benar-benar tidak percaya. Si bungsu tidak menjawab pertanyaan mereka. Ia hanya berlalu dan langsung mengasih bara gaib kepada sang ibu. Keesokan harinya, si bungsu pergi ke gunung untuk menepati janjinya. Saat tiba di sana, hari sudah malam. Alangkah terkejutnya si bungsu melihat kejadian gaib. Si ular daun yang besar dan menyeramkan berubah menjadi seorang kesatria yang sangat tampan. Wahai kesatria, apakah engkau adalah jelmaan ular yang menjaga bara gaib? Tanya si bungsu dengan rasa penasaran. Benar, aku adalah ular daun. Namaku adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah.
Sebenarnya aku adalah manusia, sama seperti dirimu. Aku telah disihir oleh pamanku menjadi ular hanya pada waktu pagi. Sedangkan pada malam hari, aku berubah menjadi manusia. Pamanku berlaku curang karena ia ingin merebut tahtaku dan menjadi raja. Jelas pangeran. Sepeninggal si bungsu ke hutan, ibunya berangsur-angsur pulih. Kedua kakak si bungsu masih heran, mengapa si bungsu dapat hidup dan membawa bara gaib. Karena penasaran, kedua kakak si bungsu pun pergi menyusulnya. Setibanya di sana, hari sudah malam. Keduanya jalan mengendap-endap menuju gua kediaman sang ular. Hei, lihat, bukankah itu si bungsu? Sedang apa dia di situ? Apa dia akan tinggal di gua ini selamanya bersama ular besar yang menyeramkan dan sewaktu-waktu bisa memakannya? Tanya salah seorang kakak si bungsu. Entahlah, aku tidak peduli jika dia mau tinggal di gua yang gelap ini. Apakah dia akan mati atau tidak bersama ular pemangsa itu? Aku hanya ingin tahu apa yang dia lakukan di gua ini. Sahutnya dengan ketus. Alangkah terkejutnya mereka ketika yang dilihat bersama si bungsu bukanlah ular besar, melainkan seorang pangeran sangat tampan. Kakak, lihat di sana. Wah, pangeran yang sangat tampan. Mengapa dia bersama si bungsu? Pantas saja dia betah di gua ini. Ternyata ular yang menyeramkan itu adalah seorang pangeran tampan. Aku juga mau tinggal dengan pangeran meskipun harus hidup di gua yang gelap ini. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Aku tidak suka si bungsu bersama si pangeran tampan itu. Itu salah seorang kakak si bungsu. Akhirnya karena rasa perasaan iri dan dengki, mereka berniat jahat kepada si bungsu dengan cara memfitnahnya. Kedua kakak si bungsu kemudian mengatur siasat jahatnya. Aha, aku punya cara. Kita curi saja kulit ular yang ada di batu itu, lalu kita bakar. Pasti pangeran itu akan marah dan mengusir si bungsu, atau bahkan membunuhnya, Kata salah satu kakaknya. Baiklah, aku setuju. Ucap kakak si bungsu yang lain. Saat itu juga mereka mencuri kulit ular di dalam gua dan membakarnya. Rasa puas dan senang mereka rasakan karena berhasil melaksanakan niat jahatnya. Tapi apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah pangeran mengetahui bahwa kulit ular yang telah dibakar seseorang bukan kemarahan yang ia timpakan kepada si bungsu, melainkan rasa senang dan ucap syukur. Dengan rasa senang, pangeran berlari dan memeluk si bungsu. Ia pun menceritakan bahwa sihir dari pamannya yang jahat akan musnah jika ada seseorang yang dengan sukarela membakar kulit ular tersebut. Bahagiaan pun menyelimuti si bungsu dan pangeran. Pangeran Alam Syah dengan memboyong istrinya akhirnya kembali ke istana untuk mengambil alih tahta yang telah dirampas oleh pamannya. Sang paman pun dihukum dan diusir dari istana. Si bungsu yang baik hati mengajak ibu dan kedua kakaknya pindah ke istana. Meskipun kedua kakaknya selalu berbuat jahat, ia tidak merasa dendam. Namun karena merasa bersalah dan malu pada si bungsu, kedua kakaknya menolak tinggal di istana dan memilih tetap tinggal di gubuk tua di kaki bukit. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Ular Daung ini adalah, jadilah anak yang berbakti pada kedua orang tua, sebab perbuatan ini akan mendatangkan kebahagiaan, dan berbuat baiklah pada saudara. Jangan merasa iri dengan apa yang didapatkan oleh mereka.